Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini itu mengubahkan apa yang di dalam diri kita yang tidak benar. Karena semua orang merasa benar, merasa hebat dibanding orang lain. Karena mungkin punya pengalaman sedikit, pernah belajar, pernah mengerti, sehingga dia bisa ngomong sembarangan, komentar sembarangan, menilai orang sembarangan, bahkan merendahkan orang lain, dan merasa dirinya paling di atas rata-rata. Nah, kalau kita ini memiliki sikap seperti itu, hati kita ini sebenarnya busuk dan jahat di hadapan Tuhan. Yang tahu sikap kita itu adalah diri kita sendiri, yang paling mengerti adalah diri kita sendiri. Makanya kita mesti tahu bahwa yang di dalam ini yang setiap hari harus kita murnikan, yang harus diizinkan Tuhan memurnikan, yang harus diizinkan Tuhan membentuk, memproses, mencabut semua kejahatan yang tersembunyi di dalam diri kita. Kita ini dipanggil bukan untuk lebih hebat, menghakimi orang lain, menilai orang lain, merendahkan orang lain. Kalau kita sudah belajar, berusaha merendahkan orang lain, dan menganggap diri kita ini paling baik, itu artinya sebenarnya tanpa disadarin, kesombongan itu muncul, dan merasa dirimu paling jago, paling memiliki pengalaman sendiri, dan orang lain harusnya berada di bawahmu. Kalau niatan hati kita ini senang melihat, senang menjatuhkan, senang berkomentar buruk, senang menilai kelemahan orang lain, padahal kita nggak punya hak untuk menghakimi dan menilai orang lain. Kita nggak punya hak apa-apa, tetapi kita terjebak di area situ dan cenderung menjadi orang yang egois sekali. Hari ini kita mesti belajar ini. Kalau kita masih memiliki sikap hati yang seperti itu, artinya di dalam diri kita ini perlu berubah dan perlu diubah. Kalau hati yang di dalam ini nggak diubah, ujungnya ini kita menjadi orang yang degil hatinya. Selalu melihat sisi negatif orang lain, selalu melihat sisi kelemahan orang lain, selalu menilai dengan asumsinya sendiri, cara pandangnya sendiri, tanpa kenal, tanpa melihat, tanpa bergaul, sehingga ujung dari penilaianmu, ujung dari penghakimanmu, urusanmu dengan Tuhan lebih ruwet lagi. Makanya lebih baik kalau kita ini tidak punya hak untuk menilai, lebih baik diam. Kalau kita ini nggak kenal, kita nggak ngerti apa-apa, lebih baik nggak usah komentar, lebih baik nggak usah ngomong, daripada perkataan dan omongan kita ini malah menghancurkan, atau perkataan dan omongan kita ini malah membuat kita berdosa. Sekarang kita akan lihat di 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, karena dia baru berperang dan mengalami kemenangan luar biasa sekali, maka keluarlah Mikal binti Saul. Mikal ini istrinya, ini anaknya Saul, mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangin dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan, para hambanya merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina yang tidak malu-malu menelanjangin dirinya. Dia merendahkan apa yang dilakukan oleh Daud. Dia pikir dia mempermalukan diri, mengolok-olok dirinya dengan ditelanjang. Padahal si Mikal ini tidak tahu apa yang diperbuat Daud. Makanya hati-hati dalam berkomentar, hati-hati dalam menilai orang lain. Jangan-jangan penilaianmu justru akan mendatangkan malapetaka dari hidupmu. Nah, makanya kita akan lihat di ayat yang ke-21, tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan, yang telah memilih aku dan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Maka binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Gara-gara penilaiannya, gara-gara perkataannya, gara-gara komentarnya sembarangan sembrono, bukan mendatangkan berkat, malah dapat kutuk, dan dia tidak punya anak. Akhirnya dalam perjanjian lama, kalau nggak punya anak itu artinya terhina, dan dia benar-benar nggak alami apa yang harusnya dia nikmatin. Ternyata dia nggak punya anak. Hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan ucapan, hati-hati dengan komentar. Jangan sampai kamu mengomentarin yang kamu sendiri nggak kenal, kamu sendiri nggak tahu. Saya ini sering kali dikomentarin buruk, padahal mereka nggak kenal saya. Apalagi netizen Indonesia ini
Kejam sekali nih, kata-katanya menyakitkan kadang nih. Makanya jadi orang Kristen jangan banyak komentar lah. Lebih baik komentar yang baik. Kalau kamu komentar hanya merendahkan, nyakitin, melukain orang lain, ngomong jelek tentang orang lain, dan kamu gak kenal orangnya, jauh lebih baik diam. Apalagi kalau yang kamu komentar itu orang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti Mikal komentar buruk kepada Daud, dan apa yang terjadi? Urusannya lebih rumit lagi. Urusannya lebih rumit lagi. Dan ujungnya bukan mendatangkan berkat, malah mendatangkan kutuk. Hari ini kita mesti belajar supaya hati kita ini semakin hari semakin diubahkan. Didapatin menjadi orang yang bertindak hati-hati dan bersikap hati-hati dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kita mau pakai lidah bibir kita ini untuk mempermuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan, menjadi saluran berkat, menjadi pemberita kebenaran, bukan untuk menghakimi, merendahkan, bahkan dengan sengaja melecehkan orang lain dengan komentar, dengan kata-kata yang jelek dan jahat. Kalau engkau sudah merasa seperti itu, artinya kamu merasa dirimu pinter, merasa dirimu hebat, merasa dirimu benar. Kalau engkau merasa hebat dibanding orang lain, merasa pinter dibanding orang lain, padahal kamu nggak melakukan apa-apa, lebih banyak komentarnya, sebenarnya kamu mendatangkan kutuk atas dirimu sendiri. Mikal mendatangkan kutuk atas dirinya. Ujungnya dia tidak memiliki anak-anak. Hari ini hati-hati dengan semua perkataanmu. Di 1 Tawarik 16 ayat yang kedua-dua, jangan mengusik orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Diulang lagi di Mazmur 105 ayat 15, jangan mengusik orang yang kurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ayat ini berlaku bukan untuk hamba Tuhan loh, untuk semua orang percaya. Selama kita ini mengalami kelahiran baru, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita ini diurapin Tuhan. Apalagi kalau kita ini hidupnya takut akan Tuhan, hidup benar, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kamu dimusuhin orang, dimaki-maki orang, orang lain yang maki-maki kamu, dia akan berurusan dengan Tuhan. Seperti Mikal berurusan dengan Tuhan ketika dia ngata-ngatain Daud begitu rupa. Jadi kita harus hati-hati bersikap, bertindak ini harus hati-hati. Jangan sembarangan, jangan sembrono. Jangan bertindak maumu sendiri. Jangan ngikutin ego dan hawa nafsumu. Jangan menjadi orang itu yang mudah sekali ngomong dan perkataannya menjelekan, menjatuhkan orang lain. Belajar memiliki sikap hati yang benar. Kita ini sekalipun melihat orang di depan kita salah, kalau kita tidak punya hak untuk ngomong, untuk makai, lebih baik diem loh. Kalau daripada kita gosipin, kita omongin, apalagi kita sebarkan di media sosial kelemahan orang lain, tidak ada gunanya. Kalau kita diberikan jalan, diberikan akses, diberikan kesempatan, tegur 4 mata, tegur 6 mata, bawa saksi, didik, arahkan, bukan untuk diomong-omongin, bukan untuk dimaki-maki. Saya temukan banyak orang merasa hebat, merasa benar, merasa pintar, merasa memiliki segala sesuatu, dan dia berkomentar sembarangan, dia ngomong sembarangan, dia nilai orang lain semaunya sendiri, dia bertindak semaunya sendiri. Padahal belum tentu apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan belum tentu dia didapatin menyenangkan hati Tuhan. Bukankah lebih baik kita ini menjaga lidah bibir kita? Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pakai untuk jadi penyambung lidah Allah, daripada penyambung perkataan iblis yang mendatangkan kutuk dalam diri kita. Belajar menaruh hati, belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mendedikasikan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Supaya semakin hari kita ini semakin didapati menjadi orang yang bisa mengendalikan diri dan mencerminkan orang yang hidup takut akan Tuhan. Banyak orang yang merasa hebat, merasa benar, merasa bisa melakukan segala sesuatu. Akhirnya dia melakukan semaunya, seenaknya perutnya sendiri, dan ujungnya justru mendatangkan malapetaka dalam hidupnya. Coba perhatikan apa yang dialami oleh Raja Uzia. Merasa dia orang yang hebat, pemimpin yang hebat, merasa dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia lakukan semuanya menurut keinginannya sendiri, padahal dia tidak punya hak untuk memberikan korban bakaran. Dia lakukan itu, dan ujungnya malah mendatangkan kutuk dalam hidupnya. Tindakan-tindakan yang konyol, yang kita anggap benar, kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, lebih baik kita ini koreksi diri, sadar diri.
Kalau kita ini hari ini melakukan segala sesuatu hanya ngikutin emosi ego kita, lebih baik kita itu belajar berhati-hati, bertindak hati-hati. Jangan bertindak sembarangan. Justru kita mau jagain lidah bibir kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan menjadi orang yang sok pintar, sok hebat, sok ngerti apa-apa, padahal kamu nggak ngerti apa-apa. Justru orang itu biasanya semakin mengerti, memiliki pengalaman, memiliki pengertian, memiliki pengendalian diri, dia lebih tenang loh. Tidak banyak koar-koar, tidak banyak ngomong. Lebih banyak dia bekerja dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jangan menjadi orang yang busuk. Jangan memiliki sikap hati yang jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita ini bertahun-tahun, sudah tua apalagi, engkau nggak bisa mengendalikan dirimu, engkau nggak bisa menguasai dirimu, kelakuanmu nggak jauh beda dengan orang dunia, perlu bertobat hari ini. Kalau masih muda, masih belum banyak pengalaman, masih wajar, tapi engkau juga jangan sembarangan. Jangan kata-katamu malah melukain hati Tuhan dan engkau berurusan dengan Tuhan. Makanya semakin muda harusnya belajar dari semua kegagalan, semua kebodohan, semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya bertindak hati-hati, bersikap hati-hati. Belajar menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bersikap benar. Jangan selalu merasa benar. Saya perhatikan ada orang-orang yang selalu merasa benar. Ketika terima nasihat, dia nggak bisa terima nasihat. Ketika melihat orang salah, dia buru-buru hakimin. Gampang mengguruin gitu loh. Padahal nggak ada yang diperbuat dalam hidupnya. Nggak ada buahnya sama sekali. Hanya pintar ngomong doang. Kalau hanya sekedar pintar ngomong tanpa bukti, sebenarnya kamu tuh seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Nggak ada isinya, ada bobotnya. Jadi orang percaya itu harus memiliki bobot, memiliki kualitas, memiliki pengaruh dan otoritas harusnya datangnya daripada Tuhan sendiri. Karena kita memiliki integritas. Apa yang kita katakan, itu yang kita perbuat, itu yang kita lakukan. Bukan sekedar ngomong kosong. Ada orang-orang yang merasa lebih hebat dari orang lain dan tidak mau disaingin orang lain, tapi nggak melakukan apa-apa. Dia cenderung ngomong jelek, menilai jelek, menghakimi, merendahkan. Kalau bisa senang melihat orang lain hancur. Kalau udah seperti itu, sebenarnya hidupmu bukan jadi kepanjangannya Tuhan, malah justru jadi kepanjangannya iblis. Orang nggak bisa melihat kemuliaan dalam hidupmu. Bukan membangun kehidupan orang lain semakin kuat, semakin kokoh dengan Tuhan. Bukan semakin membuat orang dipulihkan, tapi justru melukai dengan sikap, perkataan, dan perbuatan. Jangan pakai lidah bibirmu untuk menilai semaumu sendiri. Lebih baik nilai dirimu sendiri. Karena kebanyakan orang lebih suka menilai orang lain daripada menilai dirinya sendiri. Orang itu kalau dinilai dirinya sendiri itu tidak suka. Karena pasti didapatin kelemahan, kekurangan, merasa direndahkan, dan lain sebagainya. Kita kalau dewasa di dalam Kristus, kita semakin kenal Tuhan, kita semakin ngerti apa yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kita ini semakin banyak mengkoreksi diri kita. Kita lihat sampai kedalaman batin kita, kelemahan kita itu masih banyak apa tidak, kekurangan kita di mana yang harus diperbaiki, mana yang harus diubahkan. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal kelemahan kita, semakin kita belajar dari semua kebodohan, kekurangan kita belajar diubahkan, ngalami kemenangan. Tapi orang bodoh selalu merasa dirinya hebat, merasa dirinya terhormat, merasa dirinya pintar, tapi tidak melakukan apa-apa. Dan lebih cenderung ketika ditegur, dinasihatin, marah, teriak, histeris. Bahkan dia melakukan hal yang konyol dalam hidupnya. Belajar memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita ini memberi hati sepenuhnya di hadapan Tuhan, hidup kita ini semakin hari semakin diubahkan. Diubahkan menjadi memiliki kehidupan yang serupa segambar dengan Kristus. Semakin memiliki kasih, semakin memiliki pengendalian diri, tidak mau bertindak sembarangan, tidak mau bertindak sembrono, bertindak hati-hati. Segala sesuatu ketika mau berbuat, dipikir, ditimbang, diukur dulu. Kira-kira nama Tuhan dipermuliakan apa tidak? Kira-kira apa yang saya lakukan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Harusnya semakin hari semakin kita kenal Tuhan, semakin kita bisa menaklukkan diri kita. Tapi banyak orang gak bisa menaklukkan dirinya. Selalu merasa paling hebat di antara yang lain. Padahal kelihatan bodoh dan sangat tidak berpengertian sama sekali. Dilihat dari sikap dan perbuatan serta tindakannya. Belajar
menaklukkan diri, belajar menguasai diri, belajar memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ketika kita memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan, kita diubahkan dalam segala hal. Kita semakin dibawa mengerti kehendak Tuhan, semakin memiliki karakter Kristus. Ibu, kalau engkau hari ini senang melihat orang jatuh, senang berkomentar buruk, ketika melihat orang bikin kesalahan mungkin, kamu senang ngomentarin dan sedikit memaki, atau sedikit merendahkan, atau karena kamu merasa pintar, kamu merasa hebat, kamu bisa berkomentar semaumu sendiri, ngomentarin orang, ngomentarin hidup orang, berkata sinis, berlaku kelihatan menjadi orang yang lebih hebat. Padahal kamu gak pernah melakukan apa-apa. Sebenarnya yang di dalam hatimu yang perlu diubah, itu hati penuh dengan kedengkian, itu hati busuk dan jahat. Harus belajar hari ini mengkoreksi diri, menyerahkan hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, untuk diubah menjadi hati yang benar-benar menyenangkan hatinya. Makanya Tuhan itu selalu berurusan yang di dalam kita. Kalau yang di dalam kita ini tidak beres, nanti manifestasinya keluar juga nggak beres. Kalau hatimu tidak benar, jiwamu belum pulih, nanti pikiranmu, perbuatanmu, perkataanmu juga akan cenderung menyakitin orang lain. Karena di mana orang yang belum pulih, atau orang yang terluka, dia akan cenderung melukain orang lain. Orang yang tersakitin, dia akan cenderung menyakitin orang lain. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, artinya engkau perlu berubah. Kalau engkau suka membela diri, ketika ditegur membela diri, membenarkan diri, pakai alasan apapun, yang lebih parah pakai alasan firman Tuhan, artinya hatimu itu belum beres di hadapan Tuhan. Kalau engkau terima teguran, terima nasihat, engkau terima sebagai didikan, kamu memiliki hati yang lembut, gak protes, gak bantah. Tapi ketika engkau ditegur, karena merasa dirimu benar, kamu bantah. Seperti yang dilakukan Saul, udah tahu bikin kesalahan, ditegur malah bantah. Bela dirinya, harga dirinya takut hilang. Nanti kamu berurusan dengan Tuhan. Kamu akan seperti Mikal, berurusan dengan Tuhan secara pribadi. Kamu seperti Uzia. Dan ujungnya engkau tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Belajar mengkoreksi diri sendiri. Belajar memiliki hati yang lembut, yang mau dididik, mau diproses, mau diubahkan, semakin didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Coba perhatikan apa yang dia lakukan oleh Daud. Ketika ditegur, dia koreksi diri, oh iya loh aku salah. Awalnya sih bela. Tapi ketika dia tahu bahwa itu datangnya dari Tuhan, teguran dan didikan itu, dia nangis, dia minta, benar-benar Tuhan jangan sampai ambil rohnya daripadanya. Karena dia tahu dia nggak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Berjalan bersama Tuhan setiap hari itu, memberi hati, pikiran, perasaan, mendedikasikan hidup ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, supaya kita semakin hari semakin didapatin menyenangkan hatinya. Amin. Belajar terus hari demi hari, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, belajar mengendalikan diri, belajar menguasai diri, belajar menaklukkan diri, bertindak hati-hati. Karena Bapak Ibu meski tahu bahwa hidup kita hanya ingin nyenengin hati Tuhan, bukan nyenengin ego kita, bukan nyenengin hawa nafsu kita. Ego dan hawa nafsu itu perlu ditaklukkan sepenuhnya di hadapan Kristus. Semua keinginan daging kita harus taklukkan di hadapan Kristus. Nanti kita akan lihat ya, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika kita ini memiliki hati yang lembut mau dibentuk, Tuhan akan bawa engkau mengalami promosi dan peninggian. Tuhan akan bawa hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan akan bawa hidupmu mempermuliakan namanya. Dan Tuhan akan bawa hidupmu mengalami perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Memberi diri hari ini, mengkoreksi diri. Jangan gampang ngomong sembarangan sama orang. Kalau yang kamu omong itu orang yang takut akan Tuhan, kalau yang kamu rendahkan itu orang yang diurapin Tuhan, kamu berurusan dengan Tuhan. Bukan kamu diberkati, kamu malah mendatangkan kutuk dalam hidupmu. Belajar, bersikap, bertindak dengan sikap yang takut akan Tuhan, respek dan hormat sama Tuhan. Kita sebagai orang percaya hari ini yang hidup dipenuhi Roh Kudus, kamu orang yang diurapin Tuhan lah. Makanya kenapa kok Yesus ini ajarkan ketika ada orang yang menyakitin kamu, suruh mendoakan, suruh memberkati, supaya mereka itu nggak hidup dalam kebinasaan, kena murkanya Tuhan. Kita yang ngerti kebenaran harus mendoakan orang-orang yang kelakuannya busuk dan jahat terhadap kita. Karena Tuhan di pihak kita, Dia berurusan dengan Tuhan suatu hari. Makanya kita jangan bela diri.
kita menyerahkan hati kita saja di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri akan bekerja. Amin. Mengkoreksi diri, menaruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Engkau akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Engkau akan melihat perkara ilahi dalam hidupmu. Dibawa ke dalam level yang berbeda. Dibawa ngalami Tuhan. Dan ngalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami meteraikan firman dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman jadi kehidupan. Dan kami berdoa setiap orang mendengar firman yang diberkatin Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Kami berdoa orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sehat. Jadi seperti aku doakan dan katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau.